Bismillah, selamat siang di waktu Indonesia bagian barat. Ya, kali ini pertama kalinya ya kita membedah PowerPoint dari orang, yaitu kita lihat adalah namanya pentingnya air bagi kehidupan, hemat air. Tentu materi ini oleh Bapak Oswar Mungkasa di website akademia.edu. Kita di sini sebagai Wafa Property, nama saya Gibran, agensi properti syariah di Indonesia. Dan jika ada yang mau PPT-nya silahkan menghubungi langsung ya ke saya. Baik, kita langsung saja. Pentingnya air bagi kehidupan. Kita membahas tips hemat air. Jadi kita tahu manusia bisa dikatakan air karena lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Jadi setiap hari manusia membutuhkan air sebanyak 0,625 galon. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air, mulai dari kegiatan industri hingga bermain ice skating, semuanya membutuhkan air. Kita lihat laptop, kita butuh, mau buat apa ya, misalnya mau manufaktur mobil kita butuh air, mau macam-macam kita butuh air. Tanpa air tidak ada kehidupan. Tentu kita tahu lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Jadi air bersih ini sungguh sangat penting. Kenapa sih kita harus menghemat air? Coba perhatikan di planet bumi kita. Planet bumi disebut juga sebagai planet biru karena 3/4-nya terdiri dari air. Nah, hanya 3% yang dapat digunakan sebagai air bersih dan 1% dari jumlah tersebut yang bisa digunakan sebagai air minum. Jadi hanya 1% dari total air tersebut yang digunakan sebagai air minum. Jadi bisa dibayangkan planet bumi yang 3/4-nya terdiri dari air, 3%-nya sebagai air bersih, dan 1%-nya yang bisa digunakan sebagai air minum. Jumlah air tersebut harus mencakup kebutuhan sekitar 6 miliar penduduk bumi yang masih terus bertambah, sementara jumlah air tidak akan bertambah. Kemudian kita lihat di Indonesia, sekitar 100 juta penduduk belum memiliki akses terhadap air minum. Pencemaran yang terus terjadi mengakibatkan berkurangnya jumlah air bersih. Ketersediaan air di Pulau Jawa terus berkurang sebesar 10%. Itu kita harus menjadi concern sekarang. Krisis air di Indonesia apakah benar atau tidak? Lebih dari 98% air yang terdapat di daratan tersembunyi di bawah permukaan tanah dalam pori-pori buatan dan bahan-bahan butiran. 2% sisanya mengalir di sungai dan terdapat di danau serta reservoir. Setengah dari 2% ini disimpan di reservoir buatan. Krisis air tanah telah terjadi, paling signifikan terjadi di 4 provinsi, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, dan Jatim. Akibat eksplorasi dan eksploitasi air tanah guna kepentingan ekonomi. Data ini didapatkan pada tahun 2008. Fakta, kasus Leuwi Gajah. Sejumlah daratan turun sebanyak 1 meter. Sumur penduduk di daerah Ranca Ekek dan Dayeuh Kolot berwarna kecoklatan sebagai tanda telah terjadi pencemaran. Dan banyak fakta lainnya yang tidak bisa diungkapkan di sini. Wafa Property tentu dalam hal ini sebagai agensi properti syariah tentu mendukung untuk penghematan air dengan cara salah satunya sebagai membedah buku, membedah PPT menghemat air. Salah satu niat kita yaitu membedah ini juga supaya agar yang membaca ini, mendengarkan ini bisa ada masukan atau insight tentang adanya concern agar bisa menghemat air. Nah, tindakan apa nih yang agar krisis air tidak semakin parah? Prinsip dalam penghematan air mulai dari diri sendiri. Tentu meskipun usaha yang Anda lakukan kecil, tapi jika bukan kita yang memulai siapa lagi? Apalagi kita tahu ada 6 miliar orang ya berdasarkan data yang di sini
Jadi kalau 6 miliarnya itu pada berusaha menghemat air, maka kemungkinan kita akan banyak air yang bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Selalu berupaya untuk menerapkan prinsip kelola pada setiap sumber daya yang digunakan dan mengedukasi orang-orang di sekitar lingkungan kita. Seperti kita tahu bahwa Wafa adalah agensi properti syariah di Indonesia dan kita salah satunya mengedukasi orang-orang di sekitar lingkungan kita, yaitu di Indonesia. Tips hemat air di kamar mandi. Sikat gigi dengan menggunakan gelas akan menghemat air hingga 4 galon per menit atau 200 galon per minggu. Mungkin terkedengarannya sepele, tapi jika kita sikat gigi dengan menggunakan gelas, itu bisa menghemat air. Ingat, rutinitas yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan atau mengambil sesuatu yang besar. Jadi, mulai dari hal yang kecil. Pastikan tidak ada air yang menetes dari keran, karena estimasi dapat menghemat 500 galon air per bulan. Itu di kamar mandi. Bagaimana di halaman rumah? Menyiram tanaman di pagi hari agar mengurangi penguapan. Jadi kita bukan hanya udara yang baik yang kita bisa hirup pagi hari, tapi juga air yang kita hemat bisa lebih baik pada pagi hari dengan menyirami tanaman agar mengurangi penguapan. Selalu menggunakan tabungan air hujan. Jadi kita bisa buat water tank di rumah. Jadi water tanknya gunanya untuk agar menyiram tanaman. Kemudian bertanamlah pada musim hujan karena menghemat pemakaian air. Nah, untuk di dapur, bagaimana di dapur? Kita lihat kan di dapur itu penting ya. Seperti ketika mencuci piring, jangan biarkan air mengucur pada saat membilas. Gunakan 1 gelas untuk minum setiap hari. Dan jangan menggunakan air keran untuk mencairkan makanan. Kemudian ada dari Bapak yang membuat PPT ini, Green Office. Dia memulai dari diri sendiri, dari hal kecil dan mulai sekarang. Tips hemat dari kantor, menggunakan prinsip edukasi lingkungan dengan membagi-bagi ruangan berdasarkan zona tertentu, dan edukasi lingkungan penting sekali. Seperti menempelkan lukisan dan poster. Nah, lifestyle atau pergaulan di tempat, bagaimana? Membantu publikasi dengan menggunakan kosakata baru seperti krisis air, minimal akan membangkitkan sedikit kesadaran bagi yang mendengarnya. Tak lupa melakukan kampanye penghematan air pada setiap kegiatan seni yang dilakukan dan bergaya hidup sederhana, tidak komersialitas. Itu merupakan melakukan penghematan segala aspek termasuk air. Jadi air karena kita mungkin berlimpah ruah ya dan banyak, mungkin kedengaran sepele tapi kalau diperhatikan air ini penting sekali dan kita bisa menghemat supaya membantu yang orang yang lain. Menurut data yang di sini bahwa 100 juta orang kurang lebih masih membutuhkan air bersih dan tolong dipikirkan dengan baik. Pemerintah, tentu kita ada masukan bagi pemerintah perlu adanya kelembagaan yang siap melakukan manajemen air karena masalah ketersediaan air juga sangat bergantung pada bagaimana memanajemen sumber yang ada. Tentu kita harus dorong pemerintah untuk melakukan hal yang baik terutama untuk kepentingan masyarakat umum. Berupaya untuk selalu menjaga ketersediaan air bersih pada reservoir buatan agar mencegah kekurangan air pada saat musim kemarau. Kemudian jaga air kita karena kita tahu 3/4 dari bumi kita adalah air, namun hanya 3% yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih dan 1% yang kita gunakan. Tolong gunakan air sebijak-bijaknya agar menjaga ketersediaan untuk anak cucu kita. Baik, demikian untuk sekarang. Silakan ada yang mau komen atau tidak bisa komen dan bisa WA saya di nomor yang cover yang pertama di nomor 0821 2343 9694. Akhir kata saya undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.